ini kami bersyukur Tuhan karena luar biasa pekerjaan Tuhan, berkat Tuhan buat pria-pria GSJA, buat kami semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga kami boleh terus ada mengiring Tuhan, melayani Tuhan, melakukan bagian-bagian yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami bersyukur buat semua itu Tuhan Yesus. Kesempatan hari ini kami merayakan hari besar kaum pria ini bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini, hadirat Tuhan dinyatakan di tempat ini, sehingga kami semua yang hadir pada perayaan Harnas kaum pria GSJA hari ini Tuhan, kami semua boleh diberkati Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kami. Teristimewa dalam jam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong beri kami kebenaran, beri kami pesan-pesan Tuhan, untuk kami boleh melangkah di dalam kehidupan kami hari lepas hari, untuk boleh menyenangkan Tuhan dengan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, karena itu jam pemberitaan ini kami taruh, Roh Kudus ambil alih, curahkan hikmat dan pengertian kuasa atas setiap kami Tuhan, supaya tidak ada satupun yang berlalu begitu saja, baik kaum pria bahkan semua jemaat Tuhan yang turut hadir bersama-sama dengan kami malam ini. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah jam pemberitaan jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama dengan saya, kita katakan amin. Shalom. Shalom. Pria integritas shalom. Ya. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini seberapa kita yang hadir dalam merayakan Harnas kaum pria. Saudara, di GSJA kita ada departemen-departemen. Salah satunya adalah departemen kaum pria. Nah saudara, setiap departemen itu ada hari nasionalnya. Ada hari nasional departemen kaum wanita, ada hari nasional departemen sekolah minggu, ada hari nasional namanya departemen pemuda, lalu kemudian ada juga hari nasional kaum pria. Nah, apa itu fungsi dari hari nasional? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari nasional yang kita rayakan seperti sore hari ini itu bertujuan atau bermaksud untuk membangkitkan semangat. Kalau kaum pria, ya kaum pria. Kalau kaum wanita, ya kaum wanita, saudara. Di dalam apa? Semangat di dalam mengiring Tuhan, semangat di dalam melayani Tuhan, semangat saudara untuk Tuhan. Itu yang kita rindu terjadi di gereja sidang jemaat Allah. Karena itu perayaan seperti hari ini kita merayakan tidak di hari lain, kita merayakannya di hari Minggu. Dan bukan hanya saja untuk pria-pria, tetapi untuk juga semua anggota jemaat yang lain. Hanya berbedanya waktu Harnas, saudaraku, yang melayani mulai dari penerima tamu, yang berdoa, yang memimpin pujian, yang khotbah, yang apalagi doa, saudara yang jalankan kolekte, yang main musik, semuanya dilakukan oleh para kaum pria. Tujuannya adalah supaya, saya ulang lagi, semangat pelayanan kaum pria itu atau semangat departemen kaum pria itu tidak boleh menurun. Jangan sampai ada di gereja tertentu saudara yang hanya wanita sayang semangat, depun pria dong noenanaok semua alias semua mati ya saudara. Nah, itu bahaya. Atau ada yang hanya depun anak-anak saja, bapak mamanya sudah tidak kelihatan lagi di gereja atau tidak punya semangat lagi. Ada lagi di gereja tertentu hanya orang mudanya saja, tapi kaum pria, kaum wanitanya, anak sekolah minggunya juga sudah mati suri. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak mau terjadi di gereja sidang jemaat Allah.
Kita rindu gereja sidang jemaat Allah mempunyai semangat pelayanan. Kaum wanitanya punya semangat pelayanan, kaum prianya punya semangat pelayanan, kaum sekolah minggunya punya semangat pelayanan, kaum mudanya punya semangat pelayanan, sehingga kita semua akan membawa gereja sidang jemaat Allah ini menjadi bukan hanya GSJA 1, GSJA yang bersatu, GSJA yang bertumbuh, tapi ke depan kita rindu menjadikan gereja sidang jemaat Allah menjadi gereja terdepan, leading church. Kita rindu itu terjadi di tahun 2035 sampai 2040. Amin. Nah, karena itu departemen-departemen merayakan yang namanya hari-hari nasional itu, ya. Jadi ini tahun sudah dirayakan, nanti tahun depan harus dirayakan lagi. Amin Bapak-bapak. Ya, amin semua kaum pria. Nah, jadi waktu rayakan begini, ajak itu mama-mama yang di dapur, ajak itu bapak kaum muda, semua harus ikut merayakan. Supaya mereka lihat bahwa ternyata pria-pria tidak mati suri, tapi pria-pria sedang bangkit, sedang hidup untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu kerinduan gereja sidang jemaat Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu sebelum kita akan masuk di dalam khotbah ini lebih jauh, saya mau ajak kita dulu untuk menghafal yel-yel, ya saudara. Yel-yelnya kaum pria itu ada, ya saudara terkasih di dalam Tuhan. Nah, karena itu nanti kita mesti sebutkan ini yel-yel. Yel-yelnya itu begini. Kalau saya bilang pria integritas, saudara bilang yes, ya. Tapi ingat, tangannya mesti kepal lalu ditarik ke bawah. Yes, ya. Itu tangan kanan duluan. Yes, yang pertama. Yang kedua saya akan bilang lagi pria integritas, saudara pakai tangan kiri saudara dikepalkan, lalu kemudian bilang yes. Lalu saya bilang lagi pria integritas yang ketiga, maka saudara bilang yes, 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 dahsyat. Amin. Bisa? Bisa? Kita coba bangkit berdiri semua. Ya. Wanita coba diri. Ya saudara, semuanya sebut, pria wanita sebut sama-sama yes, ya. Bukan hanya saja kaum prianya, tapi juga wanita ikut terlibat hari ini. Ya, saya sebut sekarang 1, 2, 3. Pria integritas. Yes. Belum kompak, ya. Ingat, tangan mesti begini, kanan duluan. Yes, ya. Ulang. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes, yes, yes. Dahsyat. Amin. Nah, ulang sekali lagi. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes. Pria integritas. Yes, yes, yes. Dahsyat. Kalau saya bilang pria bersatu, saudara bilang gereja maju. Kalau saya bilang gereja maju, saudara bilang pria bersatu. Amin. Oke, kita coba. Pria bersatu. Gereja maju. Kepalanya jangan dilupakan. Pria bersatu. Pria bersatu. Gereja maju. Gereja maju. Pria bersatu. Pria bersatu. Bilang dahsyat. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Mama Saudara. Itu yel-yel, ya. Jadi Bapak Ketua kaum pria, nanti kalau ibadat kaum pria jangan lupa yel-yelnya dulu, ya. Ya. Ibadah kaum pria di sini hari apa Bapak? Hari Minggu sore, ya. Jadi mesti rajin Bapak-bapak semua. Biar 5-6 orang mesti ibadah, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan lupa waktu mulai, Bapak Ketua mulai pimpin di depan. Pria integritas. Lalu semua bilang yes. Pria integritas, semua bilang yes. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pria integritas itu nama dari pria GSJA. Jadi saya ulang, ya. Pria integritas itu adalah nama dari pria GSJA. Jadi GSJA yang ada di seluruh Indonesia ini punya nama departemen kaum prianya adalah pria integritas. Bukan pria sejati, karena kita sejati semua. Amin. Ya. Hanya integritas itu yang perlu, saudara. Ada banyak pria sejati tapi tidak integritas, ya. Karena itu kita bukan pria sejati, tapi kita pria
integritas. Itu adalah nama pria di GSJA. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, integritas itu sebenarnya mempunyai masing-masing item. Ada 10 bagian dari kata integritas itu. Jadi I itu apa, N itu apa, T itu apa, itu semua itu ada dia punya arti. Tapi sekali lagi tidak bisa saya sampaikan di saat khotbah ini. Tapi saudara, itu nanti kalau saya nanti datang lagi dalam perkunjungan Departemen Kaum Pria. Nanti untuk wilayah, sebab kita biasa ada perkunjungan Departemen Kaum Pria untuk wilayah. Nanti semua gereja di wilayah ini akan berkumpul kaum prianya saja. Itu wanitanya tidak ikut. Wanitanya ikut boleh tapi memasak di dapur untuk kami kaum pria. Ya saudara. Nanti kita semua akan belajar 10 nilai atau 10 pilar pria integritas. Itu nanti kita paparkan dalam seminar. Baik, saudara terkasih dalam Tuhan. Tema Harnas tahun ini adalah Man of Integrity White God Fashion. Itu tema yang diangkat oleh Departemen Kaum Pria di tahun 2023 ini. Apa itu Man of Integrity White God Fashion? Artinya adalah pria integritas yang memiliki atau mempunyai visi dari Tuhan. Jadi saudara, di tahun 2023 ini kita rindu semua kaum pria gereja sidang jemaat Allah atau pria integritas memiliki visi dari Tuhan. Kita harus memiliki visi dari Tuhan. Sebab kalau kita tidak memiliki visi, kita cuma jadi kaum-kaum pria yang berjalan tanpa arah. Kalau kita tidak memiliki visi, arah, tujuan, saudara, mimpi, maka sekali lagi kita jadi orang-orang Kristen yang hanya berjalan tanpa mengerti akhir ending dari hidup kita itu di mana. Karena itu saudara, Gereja Sidang Jemaat Allah secara khusus Departemen Kaum Pria mengangkat tema ini untuk membuat saudara dan saya, baik itu orang-orang Kristen yang ada di Gereja Sidang Jemaat Allah sebagai kaum pria, bahkan juga sebagai jemaat umumnya, semua kita diminta oleh Harnas ini supaya kita memiliki visi dari Tuhan. Amin. Saya hari ini mau ajak saudara untuk membaca satu tokoh Alkitab yang terkenal. Namanya adalah Rasul Paulus. Paulus ini adalah seorang yang memiliki visi dari Tuhan. Mari kita melihat Alkitab kita dari kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sampai ayat 14 ya, sampai ayat 14. Kita akan membaca ayat-ayat firman Tuhan ini. Saya membacakan ayat yang ganjil terlebih dahulu, lalu diikuti oleh Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang genap. Filipi pasal 3, mulai ayat 7 hingga ayat yang ke-14. Kalau sudah temukan katakan amin. Baik. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12.
Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. 14. Jadi saudara, di dalam cerita ini atau di dalam bagian firman Tuhan ini, ayat 7 sampai dengan ayat 14, kita menemukan orang yang punya visi dari Tuhan. Rasul Paulus itu jelas sekali visinya. Kita lihat di dalam ayat 14. Dia katakan begini, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus mempunyai visi yang luar biasa dari Tuhan. Dia ketika menjadi seorang rasul, menjadi seorang pelayan Tuhan, ketika dia melayani Tuhan, dia tahu bahwa semua yang dia lakukan itu akan berakhir pada satu titik atau pada satu visi, pada satu tujuan akhir yang namanya panggilan surgawi, hadiah, upah yang Tuhan janjikan buat Rasul Paulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini visi yang luar biasa. Saudara, visi yang lain itu semua akan berakhir di ini dunia. Ya. Ada orang punya visi, Bapak, saya punya visi ini tahun adalah hidup saya tambah lebih baik secara ekonomi. Saya tahun lalu piara babi 2 ekor. Saya rindu visi saya ini tahun babi naik jadi 5 ekor. Saudara terkasih, itu juga visi. Tapi itu visi yang sementara. Saudara yang terkasih, ada yang bilang, tahun ini saya ada visi. Visinya apa? Anak ini sudah 2 tapi kayaknya kurang. Ini tahun saya mesti tambah lagi jadi 3. Ya saudara, itu juga visi. Ya, tapi itu juga visi yang terbatas. Ada orang yang bilang, ini tahun saya rumah saya mesti rombak karena tahun lalu saya baru bangun 1 kamar. Dan ternyata orang di dalam rumah tambah karena bertambahnya anak, maka ini kamar mesti tambah. Maka visi saya ini tahun saya mesti bangun tambah kamar 1 lagi. Itu juga visi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saya ingin ingatkan, visi apapun yang saudara kerjakan di ini dunia, semuanya sifatnya sementara. Ada satu visi yang kita harus miliki sama-sama, yaitu visi panggilan surgawi. Visi yang tidak akan pernah berakhir. Visi yang akan kita semua sampai ke sana. Visi yang akan kita semua nikmati, yaitu panggilan surgawi. Ini harus menjadi visi semua orang Kristen. Anda dengar baik, piara babi bagus, punya anak bagus, bangun rumah bagus, beli ini itu bagus. Tapi semua itu hanya berakhir di dunia ini. Tapi milikilah visi yang jauh ke depan, yaitu tentang surga, panggilan Allah yang akan datang buat saudara dan saya. Amin. Ini tidak boleh tidak ada dalam diri seseorang. Kalau saudara tidak punya visi begini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Anda pikir hidup hanya di ini dunia saja, kasihan. Ya. Karena nanti saudara akan menyesal pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena saudara selama hidup saudara pikir, ya saya hidup sebagaimana, saya hidup saja. Yang penting saya masih Tuhan kasih napas, saya mau buat ini, saya mau buat itu, saya mau kerjakan ini, kerjakan itu, suka-suka saya. Saudara, kalau kita punya visi begitu, kita akan menyesal pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Makanya Rasul Paulus, dia bukan hanya mau melayani saja. Dia bukan hanya sekedar saudara jadi seorang hamba Tuhan saja yang sibuk pelayanan, sibuk urus jemaat, tapi dia punya visi yang kekal. Dia ingin kalau Tuhan datang kembali, dia betul-betul ada bersama dengan Kristus. Dia melihat panggilan surga itu ada di dalam hidupnya, ada upah, ada hadiah yang Tuhan sediakan buat dia. Amin. Apa ama irmão sirahut rona di dia. Itamori siabe mundune
ia remata. Mos tempo ida nebe maromak mai, nai Jesus mai. Saudara, ita ia maromak ni lalehan. Mos ema ia maromak ni lalehan ne, ema ia visi maromak. Laos moris gosta nia de. Laos. Makna ita moris ne maromak fobe kesempatan mai ita hotu. Ita tense rona di dia maromak nia lia fuat. Kita rona husi besera tilun idane sayu si tilun idane. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting buat kita semua. Makanya kita harus punya visi dari Tuhan. Pria integritas kalau punya visi dari Tuhan, sekali lagi, Anda hidup di dunia ini cari uang, cari harta segala macam, tapi Anda tidak lupa ada satu hari kelak di mana Tuhan akan datang kembali. Sudahkah saya siap untuk menyongsong Tuhan yang akan datang kembali? Sudahkah saya siap kalau Kristus itu datang kembali? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya khotbah tentang tanda-tanda zaman di salah satu tempat di Kupang. Saudara, pas hari itu paginya gempa bumi. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, tidak tahu di Atambua rasa gempa tidak. Ya, karena pusatnya di daerah Soe. Lalu kami di Kupang itu rasa sekali getarannya karena kekuatan gempa itu 6 skala Richter. Jadi cukup kuat. Saudara, ada rumah yang sampai retak, ada kantor bupati Kupang yang sampai rubuh semua dia punya plafon. Saudara, dan beberapa rumah di Amarasi juga sempat terbongkar oleh karena goncangan gempa. Saudara terkasih dalam Tuhan, dan saya khotbah tentang tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya adalah gempa bumi. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak lama lagi datang. Saudara, itu artinya bahwa saudara terkasih dalam Tuhan, mau tidak mau kita harus siap sedia menyambut kedatangan Tuhan. Nah, kalau saudara tidak punya visi panggilan saudara surgawi, visimu hanya di dunia saja, hanya minta maaf, urus babi, urus kambing, urus istri, urus anak, urus segala sesuatu yang ada di dunia tanpa visi kekal kerajaan Allah, maka saya ulang, kedatangan Tuhan bagi saudara itu bukan hari kebahagiaan, itu bukan hari sukacita, tapi hari penyesalan. Karena di hari itu tidak ada kesempatan untuk merubah visi, hari itu tidak ada kesempatan untuk merubah tujuan. Selagi kita masih ada sekarang, sebelum kedatangan Tuhan, inilah saat di mana kita persiapkan diri kita baik-baik. Amin. Amin. Korek samping kiri kanan, siap diri bye-bye. Sudah mau korek. Ya sudah, korek dulu, siap diri baik-baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, karena itu orang yang punya visi dari Tuhan, seperti Rasul Paulus, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hari ini saya mau ajak kita untuk belajar ini, ya saudara. Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya visi sama dengan Paulus? Visi kita adalah panggilan surgawi. Visi kita adalah hari Tuhan yang akan datang. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita lihat mulai dari ayat 7. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, mari kita perhatikan. Ya, kita perhatikan teks firman Tuhan ini. Mulai ayat yang ke-7. Saya ajak kita untuk membacakannya. Saudara, ayat yang ke-7 bersama-sama. Oke. 1, 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 13. Ayat 13. Sama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menangkap, aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku.
Ayat 7 bilang dia anggap rugi. Lalu ayat yang ke-13 memberikan penjelasan, memberikan penekanan bahwa yang dia anggap rugi itu dia lupakan semua. Dia tinggalkan semua. Dia anggap itu ada di belakang dia. Dia anggap itu, saudara, sesuatu yang tidak penting. Dia anggap itu sesuatu yang tidak perlu. Bahkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan di dalam ayat-ayat tadi, saudara, dia anggap itu semua adalah sampah. Ayat 8, perhatikan. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah, jemaat sambung, melepaskan semuanya, menganggapnya sampah. Amin. Amin. Orang kalau punya visi panggilan sorgawi, itu sama kayak Rasul Paulus. Yang di belakang dia anggap rugi, yang di belakang dia anggap sampah, yang di belakang dia lepaskan, yang di belakang dia harus tinggalkan, yang di belakang dia tidak mau balik lagi, yang di belakang dia biarkan. Dia lihat yang ada di depan. Itu orang Kristen yang punya visi dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi ada banyak pria Kristen ini tidak punya visi. Ya, karena itu yang di belakang jadi depan. Ya, yang depan jadi belakang. Ini yang parah. Yang saudaraku seharusnya dianggap rugi, dia anggap itu ontong. Yang seharusnya dia buang itu sampah, dia pikul-pikul, dia bawa-bawa. Itu Kristen yang tidak punya visi panggilan surgawi. Kalau kita punya visi panggilan surgawi, yang sampah buang, yang lama lepaskan, tinggalkan. Itu Kristen yang punya visi dari Tuhan. Amin. Yang lama itu apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang lama yang kita mesti tinggalkan itu bertempung kehidupan. Hidup lama kita yang di dalam dosa, hidup lama kita yang dalam kenajisan, hidup lama kita yang ada di dalam, saudaraku, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu kita harus lepaskan. Itu yang Paulus omong. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dulu Paulus itu pembunuh. Dulu Paulus itu tidak suka dengan orang Kristen. Dulu Paulus itu, saudaraku, dia sombongnya minta ampun karena dia anggap dia ahli Taurat, orang Farisi. Saudara, dulu Paulus itu dia tidak mau anggap orang lain, dia tidak anggap, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia paling hebat. Itu dulu. Tapi ketika dia kenal Kristus, dia tinggalkan semuanya itu. Amin. Waktu dia punya visi Tuhan, panggilan surgawi, dia bilang itu semua rugi. Saudara terkasih dalam Tuhan, sombongnya rugi. Saudara, ahli Tauratnya itu rugi. Ya, kebanggaannya dulu bunuh orang itu rugi. Dia buang semuanya. Itu orang Kristen yang punya visi Tuhan. Tapi Paulus itu bukan hanya jago lakukan itu saja, masih banyak lagi. Mari kita lihat Galatia. Saudara, Paulus omongin, dia kasih kesaksian, dia bikin semua yang tidak baik, tidak baik. Waktu sebelum dia punya visi dari Tuhan. Kitab Galatia pasal yang kelima. Mari kita lihat, saudara, ayat 19 mulai. Perhatikan. Kitab Galatia 5 ayat 19. Mari jemaat sama-sama kita baca. Ayat 19 mulai. 1, 2, 3. Ulang, belum semua. Galatia 5 ayat 19 mulai. Kalau sudah temukan katakan amin. Oke, 1, 2, 3. Hawa nafsu, terus 20. Penyembahan berhala, terus sihir, terus perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara lihat, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu,
seperti Paulus bilang, seperti lanjut yang telah kubuat dulu. Jadi Paulus itu lakukan itu semua dulu. Dulu itu dia bikin semua, percideraan, percabulan, hawa nafsu, sihir, perseteruan, amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah, saudara, kemabukan, pesta pora. Paulus hidup semua di dalamnya, saudara. Tapi ketika dia kenal Kristus, semua dianggap sampah karena ada visi dari Tuhan, panggilan surgawi. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, saya ulang. Jadi kalau orang Kristen yang lama dia belum lepas, dia belum punya visi dari Tuhan. Kalau ada orang gereja GSJA, saya ulang, pria integritas, ya, tapi belum lepas yang lama-lama dong, itu berarti belum punya visi panggilan surgawi. Orang kalau punya visi panggilan surgawi, bikin apa? Yang lama-lama. Yang lama-lama sampah, yang lama-lama itu ada di belakang, yang lama-lama rugi, merugikan. Merugikan, kata rugi di sana seharusnya lebih tepat diterjemahkan merusak. Yang bikin rusak kita bikin apa? Kita pakai terus. Yang bikin rusak kita kenapa kita mesti bawa-bawa? Yang bikin rusak kita kenapa kita harus, saudaraku, apa? Alami terus, kita lakukan terus, tinggalkan. Karena ada sesuatu yang lebih untung, panggilan surgawi yang ada di depan kita sekalian. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang yang punya visi dari Tuhan, ya. Jadi kalau orang tanya saya, kenapa kamu tinggalkan hidup yang lama? Bukankah hidup yang lama itu enak? Jawabannya sederhana. Dulu memang enak, sekarang itu sampah karena ada yang lebih enak. Panggilan surgawi itu lebih enak dari segala-galanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dulu, maka yang enak mana? Yang enak yang saya anggap menurut daging enak. Apa saja yang menurut daging enak? Yang tadi Paulus sebut, saudara. Kalau dulu minum mabok, sekarang minum mabok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak enak. Kalau dulu enak, sekarang tidak enak. Karena sekarang di dalam Kristus itu sampah. Saudara yang terkasih. Tapi ada orang Kristen yang tidak enak, yang sampah dia main fight terus. Tidak apa-apa, enak. Ya, saudara, ini ya nanti kalau Tuhan datang lu menyesal. Ya. Tuhan datang baru lu menyesal. Kenapa? Karena kau tidak ada visi. Kau hanya pikir enak sesaat. Hanya pikir enak sesaat. Yang penting saya minum dulu. Yang penting saya senang-senang dulu. Saudara, dulu bagi kita enak. Enak. Tapi sekarang harusnya tidak enak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dulu kalau kita pesta pora itu enak. Saudara. Apalagi kalau mulai putar lagu. Ya. Tadi saya khotbah di Nafiri Sion, saya ingat tahun 98 Tony Pereira datang konser di situ, saya datang nonton juga tahun 98. Ya, saya tinggal di Atambua tuh, saudara. Jadi Tony Pereira datang konser waktu itu, saya juga hadir. Salah satu lagu Tony Pereira itu memang saya suka sekali ya, saudara. Ya, itu lagu kan bilang begini, saya masih ingat dia pun kata-kata separuh. Iha loron ida, hauba iha pesta laran, au hare bonita tebes. Nina haunya dobet, haunya fuan tuku, haunya laran. Separuh juta Tony Pereira pula. Nah, saya kalau di pesta dengar itu lagu tuh, saya pun hati itu betul-betul. Ya saudara, itu laran munu tebes nih. Hana aing mos besera dak doko hotu. Aing mos dak doko hotu. Hagos hamri galais. Mana? Saudara, itu dulu. Ya. Makanya tadi saya kesaksian, ya saudara, di tempat yang sekarang lagi ibadah tuh kan saya naik di atas, ya. Saya naik di atas baru sambil tarik rokok,
Yang dengar Tony Pereira menyanyi, saya mulai goyang di atas. Ya, bonita, bonita. Tak lalu saudara. Dulu enak, sekarang sampah. Karena apa? Karena panggilan surgawi. Karena panggilan surgawi yang dulu enak, jadi sekarang tidak enak. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makne loronesa. Hamnain lanak doko. Rona beseda. Kanta-kanta nesa nene haulanak doko. Hamnain nak doko kalau kandu beseda rona hanesan uhin nesa. Yesus jalan kebenaran. Ini maklos. Amin saudara. Ya nih kita iya mak ain senak doko kali. Baraka? Lahirna? Ini maklos. Tense nesa. Tidak boleh. Saudara yang terkasih. Ingat, kita punya pesta nanti lebih meriah dari pesta yang sekarang. Pesta di sorga bersama dengan pemimpin sorga yang namanya Yesus Kristus. Itu lebih meriah dari pesta-pesta yang ada di dunia sekarang. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Itu nanti akan lebih meriah. Saudara hanya mau rindu pesta yang hanya satu kampung ini, bikin apa? Rindu pesta yang sana, yang mana saudara akan nikmati sukacita yang tidak ada taranya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Karena itu penting buat kita semua yang hadir. Saya tahu, karena saya ini besar di Timur Leste, saudara. Orang Timur Leste itu tidak bisa lepas dari yang pesta itu. Pesta satu, mabok satu, judi satu. Itu kawan dengan orang Timur Leste. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi ingat, kita semua sekarang bukan lagi Timur Leste yang dulu. Kita bukan lagi, saudaraku, orang Kristen yang dulu. Kita sudah menjadi baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Karena visi kita adalah panggilan surgawi. Saya rindu itu, bukan rindu yang lama. Yang lama harus dilepaskan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu penting buat kita sekalian, saudara. Ya. Jadi dengan sendirinya, bukan karena orang lain yang paksa kita, bukan. Karena kita memang sudah tahu. Ya. Bukan orang lain datang ke staku kita, bukan. Tapi karena memang kita tahu sekarang visi kita panggilan surgawi. Hidup di dunia sementara. Hidup di dunia akan ada akhirnya. Yang saya tahu panggilan surgawi itu pasti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah itu penting. Karena itu malam ini sekali lagi, jadilah orang-orang yang punya visi. Orang yang punya visi akan lepaskan yang lama. Akan lepaskan yang lama. Kalau saudara jadi pria integritas yang punya visi dari Tuhan, ya, man of integrity, white God fashion. Kalau saudara punya visi dari Tuhan, saya percaya tidak ada lagi Kristen pria integritas yang masih hidup lama, tidak ada. Mabok buang, berzina buang, pesta pora buang, ya saudara. Hal-hal najis buang, karena yang baru sudah datang. Itulah ciri hidup anak-anak Tuhan. Beri sekali lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal yang kedua, kalau saudara punya visi dari Tuhan, apa yang akan saudara kerjakan? Atau apa yang saudara akan lakukan selain saudara lepaskan semua yang saudara anggap itu sampah yang di belakang, ya, yang kita anggap itu rugi. Saudara, yang kedua, saudara kita akan mau mengenal Kristus lebih dalam. Perhatikan Filipi pasal 3 ayat 8 mulai. Saudara, kita membaca teks ini bersama-sama. Filipi 3 ayat 8. 1, 2, 3. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara lihat, Rasul Paulus ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi.
Karena dia punya visi jelas, panggilan surgawi. Dan orang yang punya visi panggilan surgawi rindu mengenal Tuhan lebih dalam. Ayat 9 bersama kita lanjutkan. 1, 2, 3. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Orang kalau saudara punya visi dari Tuhan, dia akan mau kenal lebih dalam siapa Tuhan. Dia mau kenal lebih dalam siapa Yesus. Dia mau kenal lebih dalam, saudara. Itu orang yang punya visi panggilan surgawi. Tapi kalau saudara tidak punya visi panggilan surgawi, saudara tidak akan anggap penting mengenal Yesus. Ya. Kata mengenal di sini bukan hanya sekedar tahu namanya. Mengenal ini bukan hanya sekedar tahu Yesus itu saudaraku Tuhan, bukan hanya itu. Tapi mengenal di sini bicara soal membangun relasi, membangun hubungan, membangun keintiman dengan Tuhan. Itu yang namanya mengenal. Saya tanya, saudara kenal Presiden Joko Widodo? Kenal tidak? Saudara kenal? Kenal. Saya tanya, Presiden Jokowi kenal saudara atau tidak? Itu sebenarnya bukan mengenal, tapi tahu. Saya tahu Bapak Presiden, saudara. Karena kalau bicara mengenal, itu timbal balik. Kalau yang namanya kenal, itu saudara terkasih dalam Tuhan, kita tahu, kita kenal dia, dia kenal kita. Itu baru namanya mengenal. Orang kalau namanya mengenal, ada dialog, ada perbincangan, ada relasi, ada keakraban, itu mengenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau saya tanya hari ini sekali lagi kepada semua orang Kristen, ya, bukan hanya saudara, semua orang Kristen. Mungkin banyak orang Kristen bilang saya kenal Tuhan. Tapi apakah Tuhan kenal dia? Itu berarti saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang Kristen hanya sekedar tahu siapa Tuhan, tapi tanpa membangun relasi dengan Tuhan. Kalau orang saudaraku mengenal Tuhan, itu Tuhan tahu dia. Artinya saudara mereka dua ini memang punya hubungan yang baik. Punya hubungan yang bagus. Saudara. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, di Alkitab itu tidak banyak. Henok itu orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Abraham, Musa, saudara. Ya. Jadi mereka bukan hanya sekedar tahu Tuhan, tetapi Tuhan tahu mereka. Tuhan berdialog dengan mereka. Tuhan berbicara dengan mereka. Tuhan membangun relasi dengan mereka. Itu orang percaya, itu anak Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, datang gereja saja tanpa membangun relasi dengan Tuhan, itu orang tidak punya visi. Makanya saudara, kalau Anda punya visi, Anda bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi Anda betul-betul, Tuhan saya mau kenal Engkau. Saya ingin mengenal Engkau. Tambah hari saya ingin mengenal. Datang ke gereja kita betul-betul rindu Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita rindu betul-betul Tuhan ada dalam hidup kita. Itu orang yang rindu mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Apalagi yang datang cuma 1 bulan 1 kali. Itu tidak ada rindu sama sekali mengenal Tuhan. Saudara, apalagi yang datang saudara yang terkasih dalam Tuhan 1 tahun baru 1 kali muncul. Ya. Mau Desember begini kan nanti ini banyak yang datang. Ya, karena mulai Natal ya saudara. Ya, apalagi lagu Natal sudah mulai putar kiri kanan. Itu dong mulai mau rajin gereja, saudara. Ya kalau model kayak begini ya tidak bisa kenalah, saudara. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang kalau mau mengenal dia harus membangun relasinya tiap saat.
membangun relasinya tiap hari. Orang kalau mau saling mengenal lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih tahu, maka tiap hari, tiap waktu, tiap saat harus terus bergaul dengan Tuhan. Itu maka saudara akan mengenal Tuhan dengan baik. Tapi kalau jarang-jarang Anda tidak bisa mengenal Tuhan. Tapi yang bisa mendorong saudara untuk bisa mengenal Tuhan apa? Visi kita, panggilan sorgawi. Saudara, tidak ada orang asing di dalam kerajaan Allah. Orang yang dalam kerajaan Allah adalah semua orang yang sudah mengenal siapa Tuhan mereka. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada orang asing di kerajaan sorga. Saudara, makanya Yesus bilang begini, lihatin ayat Matius 7. Lihat, saudara lihat. Matius 7 ayat 20, 21, 22. Mari kita lihat teks ini. Matius 7, 20, 21, 22. Kita lihat, saudaraku. Matius 7 ayat 20 mulai. Ayat 21 mulai. 21, 22, 23. 3 ayat. Ya, jemaat, sama-sama kita baca. Matius 7, 21, 22, 23. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah nyala daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Jadi tidak ada orang di sorga itu yang, saudaraku, orang tidak dikenal. Semua dikenal, saudara, ya. Jadi tidak mungkin saudara ada dalam kerajaan sorga, Tuhan bilang, ini siapa ya? Tuhan tidak ingat saya. Ya, saudara, Tuhan bilang begini, saya tidak tahu kau di mana. Saya itu di GSJ Elsada itu saya salah satu di situ. Kok saya tidak pernah lihat kau muka? Ya, saudara, tidak mungkin. Kan aneh. Ya, saudara, semua dalam kerajaan sorga Tuhan tahu. Makanya semua orang yang masuk kerajaan Allah, Alkitab bilang namamu sudah terdaftar di dalam kerajaan sorga. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara ingat, makanya hari ini kenali Tuhan. Kenapa saya datang ibadah? Saya mau kenal Tuhan lebih dalam. Kenapa saya datang rajin kebaktian, rajin dengar firman, rajin baca Alkitab, rajin doa, rajin melayani. Semuanya saya lakukan karena satu, saya mau mengenal dia secara pribadi. Lebih mengenal dia lagi, lebih mengenal dia. Dan saya ulang, yang mendorong saudara karena ada panggilan sorgawi. Kalau tidak ada itu panggilan sorgawi, visi itu tidak ada dalam hidup saudara, saudara akan malas tahu. Yang penting saya hidup di dunia, yang penting saya gereja, yang penting saya Kristen. Itu hanya ada pada keputusan yang seperti itu saja. Tidak pada sampai pengenalan. Tidak ada usaha untuk lebih tahu Tuhan. Tidak ada. Tidak ada kerinduan untuk mengalami Tuhan. Tidak ada. Karena dia memang hanya jadi Kristen sesaat, sementara. Tapi kita tidak mau. Kita tahu ada panggilan surgawi. Saya mau kenal dia. Tambah hari, tambah lebih luar biasa. Amin. Saudara, Tuhan itu memperkenalkan dirinya dalam dua hal. Ya saudara, kita tidak mungkin bisa kenal Tuhan kalau Tuhan tidak perkenalkan diri. Saya ulang, kenapa? Karena kita terbatas. Otak kita hanya sebesar tempurung kelapa. Sementara Tuhan itu maha besar. Saudara terkasih, kalau saudara baca beberapa ayat di dalam Alkitab mengatakan bumi ini saja dia pun tumpuan kaki. Ya, mau kenal Tuhan bagaimana kalau hanya kakinya saja, saudaraku, kita sudah tidak bisa kenal dia. Kalau kita mau menganalisa secara tubuhnya, saudara, tidak mungkin. Dia terlalu luar biasa. Belum lagi karyanya,
belum lagi saudaraku kemahatauannya, belum lagi saudaraku kemahakuasaannya, terlalu luar biasa. Dan orang tidak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada orang itu. Nah karena itu Tuhan memperkenalkan diri dengan dua cara. Yang pertama, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan saudaraku semua benda-benda yang ada di dalam dunia ini. Semua ciptaannya itu membuktikan bahwa ada satu pribadi, saudaraku. Tidak mungkin ada matahari kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin itu ada pohon, binatang, hewan, kambing, babi, segala macam kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak ada mungkin. Nah, kita tahu ada Tuhan karena ada benda-benda ciptaan itu. Tapi saudara, kalau mengenal Tuhan hanya lewat itu benda-benda ciptaan, itu terbatas. Kita hanya tahu bahwa ada Tuhan karena itu ada ciptaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti misalnya, saya kasih contoh. Ada ini barang, siapa yang buat? Saudara, pasti ada tukangnya toh? Ada manusianya. Tapi saudara tahu dia tinggal di mana? Saudara tahu dia punya nama siapa? Dia punya istri berapa? Anak berapa? Tidak tahu. Tapi ini barang jadi karena ada orang yang buat, kita tahu itu. Nah, Tuhan memperkenalkan dirinya dengan semua ciptaannya itu terbatas. Kita hanya tahu, oh Tuhan ada. Tapi Tuhan tidak mau hanya saudara tahu, dia ada. Karena itu saudara, dia sendiri berinkarnasi datang ke dalam dunia ini. Dia datang, Yesus datang sebagai Tuhan Allah. Untuk apa dia datang? Untuk memperkenalkan dirinya sebagai Allah bagi manusia. Supaya manusia itu tahu, kenal dia secara betul-betul, secara mendetail, secara keseluruhan. Karena kalau cuma lewat benda-benda ciptaan, tidak mungkin. Maka Allah menyatakan pernyataan khusus kepada manusia. Memperkenalkan dirinya kepada manusia. Dengan apa? Menyatakan dirinya sendiri datang ke dalam dunia ini. Amin. Mari kita lihat itu ayat. Yohanes pasal 1. Ayat 1 dan ayat yang ke-14. Perhatikan. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 1 dan ayat yang ke-14. Mari kita baca teks firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan datang itu supaya saudara tahu. Nah, sekarang Tuhan sudah datang, tapi ada banyak orang tidak mau mengenal Tuhan. Sama seperti waktu Tuhan Yesus lahir di kandang Betlehem itu. Tidak ada yang toy, orang Kupang bilang. Ya, saudara. Soalnya ada yang peduli. Padahal Tuhan datang itu memperkenalkan dirinya kepada kita. Tapi separuh urus dia punya mau, separuh urus dia punya kesibukan, separuh urus dia punya kebenaran diri sendiri. Orang tidak pusing dengan Tuhan Allah. Padahal Tuhan sudah datang memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Hari ini dengar baik-baik. Hanya orang yang punya visi panggilan sorgawi, yang mau respon akan perkenalan Tuhan terhadap diri kita, membuat kita semakin rindu. Aduh Tuhan, kalau saya pergi gereja, saya dengar firman. Firman itu adalah Engkau sendiri yang menyatakan diri. Maka saya percaya waktu saya pergi gereja, saya tambah kenal Engkau lewat kebenaran. Bukan hanya lewat benda-benda ciptaanmu, bukan hanya lewat hasil ciptaanmu, tapi Engkau datang menyatakan diri supaya saya lebih mengenal Engkau secara pribadi. Amin. Sama seperti ini pembuat salon tadi, speaker ini saya kasih tahu saudara. Tiba-tiba dia datang dari Kupang atau dari Jawa, lalu dia bilang, saudara tahu, ini speaker ini saya yang buat. Saudara. Nama saya Antonius. Misalnya, saudara, saya tinggal di sini. Lalu saudara tahu, oh ternyata yang buat ini speaker nama Antonius. Tinggal di Kupang.
Jalan Nangka, alamat rumah nomor 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara tahu dia? Karena dia memperkenalkan dirinya kepada saudara. Lalu dia tambah lagi, kalau saudara jalan-jalan ke Kupang, jangan lupa singgah di rumah saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu saudara ke Kupang, saudara pergi ke rumahnya, saudara tambah kenal dia lagi. Oh, ternyata rumahnya 2 lantai. Di lantai pertama di halaman ada kolam renang. Ya saudara, Anda mau tahu lebih lagi. Tadi waktu dia datang ke sini Anda tahu cuma sedikit kan? Cuma tahu namanya, alamat rumahnya, saudara. Anda belum tahu lebih dalam. Tapi karena Anda diundang pergi ke rumahnya, Anda semakin tahu. Oh, anaknya ada sekian, ada sekolah di sini, di sini, di sini. Saudara tambah tahu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi karena waktu singkat saudara pulang. Beberapa bulan kemudian saudara ke Kupang, saudara pergi lagi ke rumah dia. Saudara terkasih dalam Tuhan. Oh, saudara tambah lebih tahu lagi. Oh, ternyata kesukaan Bapak Antoni itu adalah tiap hari bangun pagi sarapannya paun dan kopi. Sama dengan kami di orang Timur Leste. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara tambah kenal lagi dia. Semakin saudara pergi ke rumah Bapak Antonio itu, saudara akan tambah tahu, lebih tahu tentang dia. Kenapa? Karena saudara mulai mengenal dia secara pribadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu juga dengan Tuhanmu. Semakin kalau saudara datang dan rindu mengenal dia, saudara tidak akan hanya tahu kulit luar saja, tapi semakin hari saudara tahu tambah dalam tentang siapa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya satu kali banyak orang lari ke tinggal Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 6, saudara. Lalu Yesus tanya begini sama murid-murid, murid-murid, kenapa kamu tidak tinggalkan saya juga? Kenapa kamu tidak ikut mereka yang lain ini? Saudara. Lalu Petrus bilang begini, kepada siapa kami harus pergi? Saudara. Petrus berkata mewakili murid-murid yang lain. Petrus bilang, perkataanmu hidup Yesus. Kepada siapa kami harus lari lagi? Tidak ada yang lain. Itu berarti murid-murid kenal betul. Yang lari itu karena tidak kenal betul. Yang mundur itu karena tidak kenal betul. Saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi murid-murid tidak mundur. Karena mereka kenal betul siapa Tuhan yang mereka sembah. Amin. Nah, itu penting. Makanya hari ini saudara ingat, visi itu membentuk saudara mengenal Tuhan. Ya. Kalau saudara hidup ini bukan hanya untuk hidup sementara, tapi panggilan surgawi, tambah hari saudara ingin kenal Yesus. Saudara. Karena satu hari kita akan tinggal bersama dengan Yesus. Saudara. Dan dia hanya mau orang-orang yang saling kenal yang akan tinggal bersama-sama dengan dia. Bukan orang-orang yang tidak kenal baru mau datang, tidak bisa. Orang yang kenal yang akan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Makanya Paulus bilang, selagi saya masih hidup ini, yang saya kehendaki bukan cari harta, yang saya kehendaki bukan cari popularitas, yang saya kehendaki mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya. Itulah yang Paulus kehendaki. Amin. Nah, yang ketiga, kalau saudara rindu menjadi orang Kristen yang punya visi dari Tuhan, sungguh-sungguh saudara yang terkasih punya visi dari Tuhan. 1, lepaskan yang di belakang sampah. 2, ingat baik-baik saudara tambah hari saudara mengenal dia. Yang ketiga, mari kita lihat Filipi 3 ayat 12. Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. 2 ayat bersama jemaat kita baca ayat ini. Filipi 3 12 dan 13. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Paulus bilang apa? Dia berlari-lari, ya. Saudara, Paulus bilang apa? Dia mengejar. Dia mau menangkap. Saudara, kata mengejar, menangkap, berlari-lari ini menarik untuk kita sama-sama perhatikan. Jadi saudara, kalau visi itu atau panggilan sorgawi itu, tujuan itu ada di sini misalnya ya. Saudara, ada di sini. Maka tidak mungkin saya larinya ke belakang. Saudara, atau saya larinya ke samping kiri, samping kanan. Tidak mungkin. Saya akan larinya ke depan. Mengejar sampai mau dekat dengan itu panggilan sorgawi. Itu yang Paulus lakukan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia mengejar, dia berlari-lari, dia mau menangkap apa yang ada di depannya, yang disebut dengan panggilan sorgawi. Itu orang yang punya visi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih tepatnya begini, mengejar, menangkap, berlari, itu artinya mau maju. Tambah hari mau maju, tambah hari mau naik level, tambah hari mau naik kelas. Itu orang Kristen yang punya visi dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, visi itu membuat kita tidak mau jadi orang Kristen yang rata-rata. Visi itu membuat kita menjadi orang Kristen yang tambah hari tambah naik. Saudara, tadi saya bilang, kalau saya punya visi, rindu tahun ini piara babi. Tadi sudah 2 ekor mau tambah jadi 5 ekor misalnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya supaya bisa jadi 5 ekor? Maka saudara saya harus berusaha. Berusahanya lebih giat. Saudara, ya, supaya bisa punya uang beli tambah. Atau bagaimana caranya supaya ini yang 3 ini saya kasih makan genjot dia betul-betul, supaya saudara terkasih dalam Tuhan saya jual dengan harga lebih tinggi, saya beli lebih banyak lagi. Atau dengan cara bagaimana? Oh, saya kasih dia besar supaya saya bisa kawinkan dia dengan babi yang lain. Saudara, maka itu butuh ekstra. Saya harus betul-betul kerja. Karena visi saya tahun ini babi harus 5. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang mau panggilan surgawi, tapi dari tahun ke tahun cuman begini saja. Orang sulari sampai sini, dia begini terus ditampat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kapan? Tidak maju-maju. Rohaninya tambah hari tambah menurun. Rohaninya tambah hari tambah mati suri. Saudara, tadi saya katakan, makanya ini penting nih kaum pria ada. Kenapa? Supaya gereja jangan sampai mati kaum prianya. Karena ada banyak orang Kristen sebenarnya sudah mati lama. Dia tidak maju-maju. Saudara, karena tidak punya visi. Orang kalau punya visi panggilan surgawi, dia siapkan betul-betul rohaninya dong. Rohaninya tambah hari mesti tambah maju. Sekarang saya tanya, siapa yang mati kepengen masuk surga? Angkat tangan. Yang mau masuk surga, angkat tangan. Tidak ada yang mau masuk surga. Mau neraka saja. Baik, kalau mau neraka, neraka ada minta. Semua kita kalau saya tanya ini kan pasti semua mau masuk surga toh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi bagaimana Anda bisa sampai ke surga kalau hidupmu terlalu nyantai-nyantai, yang tiap hari hanya lipat tangan, saudara, yang tidak pernah bikin apa-apa, tidak pernah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak pernah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertindak untuk kemajuan rohanimu. Tapi cita-cita besar mati. Itu sama seperti orang cita-cita mau jadi presiden. Tapi sekolah pemalas, ya PR tidak pernah kerja, ya saudara libur lebih banyak. Ya, tapi tanya cita-cita apa? Presiden. Hai, ini presiden apa? RT pun tidak bisa. Ya saudara, tidak bisa. Cita-citamu setinggi langit, tapi tidak ada action, percuma. Visimu panggilan surgawi, tapi actionmu tidak ada. Itu bagaimana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya Paulus bilang sama kita,
Dia anggap, saudaraku, bukan dia sudah tangkap Kristus, tapi seolah-olah belum. Dia lari terus, dia kejar terus, dia maju terus, dia rindu mencapainya, dia rindu lebih baik, dia rindu lebih luar biasa. Itu orang Kristen yang punya visi panggilan surgawi. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara rindu pergi ke Atambua, Anda tidak bisa bilang, saya duduk di sini, saya tutup mata, nanti saya sampai Atambua. Tidak bisa. Saudara, Anda mesti keluar doi, ya, atau paling tidak jalan kaki. Ya, kalau tidak ada uang, saya jalan kaki sudah. Sampai di tengah jalan, orang saya tidak kenal, saya tahan. Di mana? Atambua. Dia tidak mau muat, saya jalan terus. Karena tujuan Atambua. Tapi kalau saya duduk di bangku saja, saya pengen ke Atambua, tapi uang tidak ada nih. Pengen ke Atambua, tapi ini sampai lu mati di itu kursi, lu sampai Atambua. Ya saudara, hidup kekristenan tidak boleh hanya sekedar mimpi belaka di tempat. Hidup kekristenan itu harus ditindaklanjuti dengan sebuah tindakan, action yang nyata. Tambah hari tambah bergerak maju, tambah hari tambah bertumbuh, tambah hari tambah luar biasa. Itu orang Kristen yang punya visi dari Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Lihat ayat ini, Filipi, mari kita lihat ayat sebelumnya, Filipi 2 ayat yang ke-12. Bapak Mama, Bapak Saudara, kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat 12. Mari kita baca. Filipi 2 ayat 12, ya. Oke. Sama-sama kita baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Karena Allah tidak biarkan saudara sendiri, Dia bekerja dalam hidup kita. Jadi waktu kita mau kerjakan, waktu kita mau bertindak, waktu kita mau maju, waktu kita mau lari, maka saudara terkasih dalam Tuhan, Allah akan mengerjakannya. Lihat ayat 14, 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Makanya lakukan saja, jangan sungut-sungut kalau mau maju dalam Tuhan. Saudara, jangan bantah-bantah. Kalau saudara mau maju dalam Tuhan, lakukan. Allah akan mengerjakan dalam saudara, sehingga saudara akan sampai kepada tujuan yang Tuhan inginkan. Amin. Pria integritas, sekali lagi pada kesempatan ini, dengar baik-baik. Tahun ini kita harus bangkit dengan visi dari Tuhan. Ya, jangan mau terus hidup dalam masa lamamu. Jangan mau terus saudaraku kembali ke belakang terus. Jangan. Milikilah visi panggilan surgawi. Maka saudara dan saya akan melihat ke depan, bukan ke belakang. Yang di belakang lepas, buang saudara. Yang kedua, kalau saudara punya visi panggilan surgawi dari Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara akan menjadi orang Kristen yang tambah hari mau kenal Yesus, kenal Yesus, kenal Yesus, tambah lebih dalam. Dan yang ketiga, kalau saudara mempunyai visi dari Tuhan, dengar baik-baik, saudara tidak akan puas dengan hidupmu hari ini, kerohanianmu hari ini. Anda akan terus lebih lagi, lebih luar biasa, maju terus dalam Tuhan. Sebab itu yang Tuhan kehendaki buat orang-orang yang punya visi dari Tuhan. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pria integritas. Sudah mulai loyo ini. Pria integritas. Pria integritas. Pria integritas. Yes, yes, yes. Dasya. Amin. Mau punya visi dari Tuhan? Amin. Ya. Kalau saudara mau punya visi dari Tuhan, sama-sama bilang sama saya lupakan yang di belakang. 1, 2, 3. Bilang sama-sama dengan saya lepaskan yang di belakang. Bilang sama-sama dengan saya yang di belakang rugi. Bilang sama-sama dengan saya yang di belakang sampah.
Amin. Semua tahu yang di belakang tahu? Moris ladiak nih, soehoto. Ita agora nih, ita moris nebe, ita moris po maromak nian. Amin. Yang kedua, sama-sama katakan, saya mau mengenal Yesus lebih dalam. Sekali lagi, lebih dalam. Lebih dalam. Tiap hari. Tiap hari. Tiap waktu. Mau kenal Tuhan. Amin. Yang ketiga, sama-sama dengan saya kita katakan, saya mau lari. Bukan ke atam buah, tapi ke sorga. Amin. Ya, berlari, tambah hari tambah maju, tambah semangat, tambah luar biasa. Karena kita tahu panggilan surgawi, ada hadiah, ada mahkota yang Tuhan janjikan buat kita sekalian. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Saya minta pemain gitar kembali ada di depan untuk kita sama-sama menaikkan satu pujian. Dan kita akan berdoa pada kesempatan malam hari ini teristimewa untuk kaum pria Gereja Sidang Jemaat Allah El Shaddai yang ada di tempat ini. Biar Tuhan memakai hidup saudara sekalian menjadi alat di tangan Tuhan.